ini bernama Sam. Ia adalah produsen boneka. Sam mempunyai satu anak perempuan. Anak perempuan Sam bernama Annabelle. Beberapa hari kemudian, Sam menjemput Annabelle pulang sekolah bersama istrinya. Saat di perjalanan, ban mobil yang dikendarai Sam tiba-tiba meledak. Sam pun turun dari mobil untuk mengganti ban mobilnya yang meledak tersebut. Ketika Sam sedang mengganti ban, ada satu baut yang terpental ke jalan. Gadis kecil bernama Annabelle melihat baut itu pun langsung mengambilnya. Tanpa ia sadari ada sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan penuh. Annabelle pun tewas ditabrak mobil tersebut. Setelah kematian Annabelle, Sam dan istrinya pun tidak pernah punya anak lagi. 12 tahun pun berlalu. Keluarga Sam memutuskan rumah mereka untuk ditempati anak yatim piatu. 6 anak perempuan dan 1 orang suster dikirim untuk tinggal di sana. Sang pendeta yang mengantar mereka ke sana hanya memberi satu pesan, bahwa yang tinggal di sana hanya ada Sam dan istrinya yang sedang sakit, dan kalau mereka dibutuhkan, mereka harus siap membantunya. Sesampainya mereka di rumah Sam, anak-anak itu pun merasa sangat senang karena rumah barunya sangat besar. Saat masuk ke dalam rumah, ternyata di rumah itu bukan hanya memiliki radio dan televisi, tapi bahkan ruangan khusus. Setelah berkeliling rumah, Sam memberitahu mereka bahwa mereka bisa mengakses semua tempat, kecuali kamar ini. Ketika Sam ingin membawa anak-anak ke atas, sang biarawati itu menyarankan agar satu anak tetap di bawah. Karena penyakit anak yatim yang dialami sejak kecil, membuat salah satu anak yatim kesulitan menaiki tangga. Yang membuat mereka terkejut, ternyata Sam telah membuat kursi lift. Dan kursi lift itu untuk istrinya yang lumpuh, agar bisa naik dan turun tangga dengan mudah. Kemudian anak itu naik ke atas kursi lift tersebut, dan Sam pun mengikatkan sabuk pengaman untuk anak itu. Ketika saklar dinyalakan, kursi itu pun naik dengan pelan ke atas. Namun anak itu melihat sosok putih yang berlari dengan cepat ke arah koridor. Tak lama kemudian, anak-anak yang lain pun mulai berlari menaiki tangga. Sesampainya mereka di atas, mereka semua memilih kamar favorit mereka. Salah satu anak pun tertarik pada suatu kamar yang aneh, yang dimana seluruh kusen pintunya terdapat simbol aneh. Simbol itu mirip dengan pengukur ketinggian badan, membuat anak itu menyelidiki isi kamar tersebut. Ketika anak itu ingin membuka pintunya, ia dihalangi oleh Sam untuk membuka pintu tersebut. Sementara suster, ia merapikan pakaiannya. Namun tiba-tiba, pintu lift di belakangnya terbuka dengan sendirinya. Suster itu pun tak menghiraukannya, dan ia melanjutkan membereskan kamarnya. Dan pada malam itu pun, kejadian-kejadian aneh pun mulai bermunculan. Setelah makan malam, seorang anak pun tak bisa tidur, dan ia mendengar suara di luar pintu. Tampaknya ada orang yang berjalan. Dengan cepat ia melihat sumber suara tersebut. Anak itu pun memberanikan diri keluar kamarnya, namun ia tak menemukan siapapun di luar kamarnya. Nah, seru kan? Lanjut part 2 ya guys.